Nah, di tengah kekacauan bajak laut sekarang ini, Pulau Hachinosu menjadi pusat intrik berbahaya sih sebenarnya. Kurohige itu menawan puding sendiri untuk ngebaca poneglyph. Sementara Karibo itu ngebawa informasi rahasia tentang senjata kuno tersebut. Di saat yang sama, kelompok Sang mulai pada bergerak, mengawasi dari kejauhan, memicu ketegangan yang tak biasa diabaikan. Nah, sementara ini di Elbap pertempuran sengit meletus pula. Satria Suci sendiri berusaha menghancurkan harapan dengan mengendalikan anak-anak raksasa, menciptakan mimpi buruk yang hidup di sana. Kedatangan Super Gaba dan para raksasa legendaris itu mengubah segalanya sih. Memang pertarungan itu mengguncang tanah tersebut, haki yang memenuhi udara tersebut dan taktik licik di setiap sudutnya serta para raksasa yang pada beraksi. Pertempuran ini bukan sekedar tentang kemenangan nih, itu adalah peperangan yang akan menentukan masa depan dunia baru itu sendiri. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas seluruh cerita prediksi ini dengan Min di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain nih, DRTV Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk Boruto tema fun fiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lain. Kita tunggu kalian juga muncul di sana, oke? Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi itu gini, memang betul ya, Pulau Hachinosu markas bajak laut besar Kurohige itu kembali menjadi pusat perhatian semenjak kejadian beruntun. Salah satunya jelas adalah Gal. Di dalam ruangannya, Kurohige menatap puding sendiri dengan tatapan penuh rencana besar. Pertanyaan pun meluncur deras nih, menanyakan apakah puding sudah mampu membaca huruf kuno dari poneglyph tersebut. Gadis mata tiga itu menggeleng di sana mengakui bahwa kekuatan matanya itu belumlah bangkit. Kurohige itu hanya terkekeh nih, tak terlihat kecewa, seakan-akan sudah memperkirakan hal tersebut dijawabnya. Ia mengungkapkan bahwa masih ada jalan dan cara lainnya. Seorang anggota kru yang memiliki kemampuan hipnosis dapat membangkitkan kekuatan puding sendiri. Tapi sayangnya orang itu belum kembali dari misinya. Orang yang dimaksud di sini itu tak lain adalah Laviteso. Maka sementara waktu ini puding tetap menjadi tawanan saja, menunggu takdir yang mungkin saja mengubah tatanan dunia barunya tersebut. Tak jauh dari sana, Karibo berdiri dengan ekspresi canggung. Ia baru saja mengungkapkan informasi mengenai lokasi 2 senjata kuno, tapi Kurohige tak begitu saja mempercayainya. Bajak laut yang sudah kenyang dengan tipu muslihat itu tentu tak bisa begitu saja menerima informasi tanpa bukti. Maka seperti yang dilakukan pada puding, Karibo pun harus menunggu Lavite untuk membuktikan apakah ia berkata jujur atau hanya menjajakan kebohongan demi keselamatannya. Nah, di sini Katarina Devon juga muncul pula dengan senyum penuh artinya tersebut. Ia dengan bangga menunjukkan kemampuannya untuk meniru wujud dari guru Saturnus. Meski ia telah berhasil meniru bentuknya ya, sayangnya kekuatan Saturnus tak ikut serta dalam transformasi itu. Hal ini pun ngebuatnya bingung mengapa Kurohige memintanya melakukan hal yang sama pula. Sejujurnya itu tak begitu berguna sama sekali. Kurohige itu hanya tertawa di sana. Devon diminta untuk meniru wujud Saturnus bukan untuk menipu pemerintahan dunia. Ada rencana sendiri yang telah disusun. Sesuatu hanya bisa dipahami oleh bajak laut licik seperti mereka itu. Langkah-langkah yang akan diambil ke depan itu pasti akan mengguncang tatanan dunia baru. Nah, di tengah ruangan tersebut, dender musik itu tiba-tiba berbunyi menandakan komunikasi dari Van Augur. Sang penembak jitu di kelompok mereka tengah memantau laut sekitar markas dan juga menyampaikan kabar penting lainnya pula. Bajak laut Akagami telah terdeteksi. Sudah lama desas-desus beredar bahwa kelompok Sang itu tengah memantau Pulau Hachinosu ya dari kejauhan itu. Kini informasi itu menjadi kenyataan pula. Nah, menggunakan teropong snipernya, Van Augur memastikan bahwa kapal bajak laut Akagami memang berada di dekat perairan mereka. Di sini ya, Kurohige itu hanya tersenyum mendengarkan laporan-laporan itu. Perintah pun diberikan, pantau terus situasi ini. Jika mereka bergerak, maka pasukan itu harus siap untuk bertempur. Nah, yang menarik, Kuzen yang berdiri tak jauh dari sana dari Van Augur tersebut tampak tertarik dengan perkembangan tersebut. Van Augur sendiri itu bersemangat karena ia telah lama sekali ingin berhadapan dengan Yasuo, penembak jitu andalan dari kelompok Akagami. Sementara ini, Kuzen memiliki ketertarikan tersendiri terhadap Ben Beckman.
mantan Laksamana itu sadar bahwa Backman itu bukanlah lawan biasa. Van Hauge sendiri menginginkan Kuzan untuk berhati-hati lebih di sana karena Backman dikenal memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa di luar nalar. Namun Kuzan hanya tertawa kecil. Ia mengingatkan bagaimana bahkan Kizaru sendiri yang terkenal cepat dan kuat memilih untuk berhati-hati saat berhadapan dengan Backman di Marineford. Itu sudah cukup menjadi peringatan khusus baginya. Nah, keadaan makin berbeda lagi ya. Sementara ini di markas besar angkatan laut, Brand New sendiri itu berdiri di depan beberapa marinir itu ya, menyampaikan laporan-laporan penting. Ia berbicara tentang dua sosok legenda, tangan kanan dan tangan kiri Raja Bajak Laut Goldie Roger, Silver Raleigh dan juga Skipper Gaban. Rumor tentang keberadaan Gaban di Elbaf makin menguat lagi, sementara Raleigh juga bergerak ke tanah para raksasa itu. Ya, walaupun usia mereka sudah tak muda lagi nih, kekuatan mereka tak bisa diremehkan jelas dong. Jika keduanya benar-benar berencana melakukan sesuatu, maka dunia jelas akan terguncang tercengang. Angkatan laut harus tetap waspada tuh. Kita tahu ya, di layar besar sendiri poster burunan Raleigh dan Gaban itu terpampang dengan jelas. Keduanya memiliki nilai burunan yang luar biasa tinggi, bahkan itu setara dengan Yonko loh. Nilai burunan Raleigh itu sedikit lebih besar dibandingkan Gaban, menandakan statusnya yang lebih berbahaya. Di ruangan yang sama pula, Kurama sendiri, kepala unit investigasi kriminal, duduk di sisi Brand New sendiri. Informasi tentang Gaban dan Raleigh yang diberikan bukan tanpa alasan aja. Semua ini adalah bagian dari perintah langsung dari Sakazuki Akainu. Situasi ini, dunia yang semakin kacau dan angkatan laut harus bersiap siaga menghadapi kemungkinan terburuk. Di tempat lain, Pulau Eget masih berada dalam pengawasan ketat angkatan laut nih. York sendiri dan juga Mother Flame dijaga dengan hati-hati. Namun dari kejauhan, sebuah kapal tampak mengamati pulau itu. Di atas kapal sana terlihat Lindbergh dan juga Morley, dua anggota pasukan revolusi itu. Mereka datang dengan misi dari Dragon sendiri yang pasti berkaitan dengan masa depan tersebut. Beralih ke Elbaf lagi nakama. Pertempuran makin sengit. Sekolah Walrus menjadi saksi bagaimana sebagian kru bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan monster serigala yang muncul. Mereka itu juga ngebantu Saul dalam menyelamatkan para muridnya loh. Namun tak semudah itu saja, ada tantangan lain yang harus dihadapi. Murid-murid yang tertidur ternyata memiliki pertahanan tak terlihat, semacam duri energi yang melindungi tubuh mereka semuanya. Untuk menyelamatkan itu, teknik khusus harus digunakan. Salah satunya dengan menarik mereka menggunakan tali dan satu persatu dilakukan. Kesatria suci, sosok kuat yang menjadi musuh utama kali ini tuh mulai pada bergerak. Sommer, salah satu dari mereka, memilih untuk menghadapi kru topi jerami dan juga Saul sendiri. Ia tak sekedar bertarung aja, tapi ingin menghancurkan semangat mereka, ingin menunjukkan bahwa menyelamatkan anak-anak raksasa itu adalah sesuatu yang sangatlah mustahil. Namun ya, sebelum ia bisa berbuat lebih jauh lagi itu, Skipper Gaban tiba-tiba muncul di sana. Bersama dengannya Dori Brogi datang pula mengincar dua kesatria suci lainnya, Gunko dan juga Gillingham. Di sini tanpa ragu-ragu ya nakama, Dori Brogi itu melancarkan serangan Hakokunya, ngebuat para kesatria suci itu terpental sangat jauh. Gunko Gillingham sadar betul bahwa mereka itu tak bisa membuang waktu lebih lama. Gunko segera mempersiapkan strategi dengan menebakkan panel energi itu membentuk jalur yang harus diikuti oleh anak-anak raksasa. Di sisi ini Gillingham memilih untuk bertindak lebih langsung. Ia masuki sekolah Walrus dengan dua tujuan utama. Pertama, menggerakkan anak raksasa lain yang masih tertidur. Kedua, membangkitkan monster-monster baru dari mimpi buruk mereka para gurunya. Di dalam sekolah sendiri, ia segera bertemu dengan kepala sekolah Kiba dan beberapa guru lainnya. Tanpa mereka itu banyak bicara, pertarungan pun benar-benar terjadi. Gillingham dengan mudah mengalahkan mereka, menunjukkan keahlian bertarungnya dengan trisulanya. Sebelum para guru tumbang, ia manipulasi mereka agar memimpikan makhluk-makhluk menakutkan. Hasilnya, monster-monster baru lahir dari mimpi buruk mereka itu. Di luar, pasukan bajak laut Elbaf segera menghadapi monster-monster lainnya pula. Itu berusaha menahan serangan-serangan yang terjadi. Kita tahu bahwa kehadiran Skipper Gaban dan bajak laut Elbaf benar-benar mengubah alur pertempuran. Situasi sebelumnya menguntungkan pihak Satria Suci dan kini mulai pada berbalik. Gillingham menyadari kali ini situasinya benar-benar darurat dan langkah terakhir bertransformasi ke mode Zoan kirimnya nakama. Ini akan jadi pertempuran sesungguhnya yang menarik. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa pertempuran ini di kisah bajak laut makin intens memanas. Berbagai kekuatan besar yang mulai pada bergerak. Kuroige tak hanya mengincar Poneglyph, tapi juga menyusun strategi licik dengan kekuatan mereka semuanya. Di sisi lain, Sang dan kru Akagami itu bersiap menghadapi ancaman.
Sementara Elbap menjadi medan pertempuran brutal antara kesatria suci dan para raksasa. Nah, kehadiran Scoop bergaban, para pejuang legenda itu mengubah jalannya pertempuran, memaksa musuh mengeluarkan kekuatan penuh, strategi, kekuatan, tekad bertabrakan satu sama lain, dan One Piece benar-benar akan menuju titik balik yang tak terelakkan lagi. Nah, kalian sendiri gimana? Sepakat tentang bagaimana perjalanan ini tentang One Piece? Terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.